Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 2. Pada hari ini kita akan membahas satu elemen yang krusial dalam keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya. Nah, mengapa sih ini sangat penting? Karena mengajar itu bukan hanya sekedar memberikan jawaban yang benar, tetapi lebih kepada bagaimana seorang guru mengajukan pertanyaan yang tepat. Oleh karena itu, yuk kita simak penjelasannya. Pertama, mari kita pahami dulu, apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang digunakan guru untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Hal ini berfungsi untuk menciptakan interaksi yang bermakna bagi peserta didik. Seorang ahli bernama Hayes bahkan menyebutkan bahwa teaching is the art of questioning, atau mengajar adalah seni bertanya. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf Socrates, di mana guru layaknya seorang bidan. Artinya, pertanyaan dari guru bukan untuk menguji pengetahuan semata, tetapi membina peserta didik untuk melahirkan ide-ide kreatif dan memperdalam pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis pertanyaan. Berdasarkan maksudnya, ada 4 jenis pertanyaan yang perlu diketahui oleh seorang guru. Yang pertama adalah pertanyaan permintaan. Pertanyaan ini berbentuk perintah yang digunakan agar murid menaati peraturan. Misalnya seperti seorang guru menghimbau muridnya agar tetap tertib dan tidak berisik ketika pelajaran sedang berlangsung. Yang kedua adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban karena biasanya akan dijawab sendiri oleh guru tersebut. Pertanyaan ini digunakan untuk memberikan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan ini digunakan untuk menuntun siswa agar mereka bisa menemukan jawaban ketika mereka mengalami kesulitan dalam menalar. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan menggali. Pertanyaan ini merupakan bentuk pertanyaan lanjutan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jawaban siswa agar lebih komprehensif. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mungkin Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama Aisyah, kedua Irma, ketiga Rafiq, keempat Andre, kelima Fatah. Oke, baik. Hadir semua ya hari ini? Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian punya media sosial? Oke. Mungkin bisa kalian lihat di PPT di samping ini, ada 2 orang melakukan mandi air kotor di live streaming gitu. Itu kan sebenarnya agak memalukan ya, tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, mungkin Bapak ingin tanya gitu, mengapa di era sekarang ini banyak orang-orang melakukan hal yang tidak menjaga kehormatannya atau memalukan di live streaming gitu, hanya demi viral gitu. Nah, gimana rasa malunya gitu daripada orang-orang tersebut? Nah, maka dari itu, pada materi hari ini kita akan membahas tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, ini tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Dan ini ada dalil yang menyatakan materi sekarang ini, yaitu Al-A'raf ayat 27-29. Bisa teman-teman lihat. Oke. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu menjaga kehormatan. Nah, apa sih menjaga kehormatan itu? Jadi, menjaga kehormatan itu adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab itu adalah muru'ah. Disebutnya muru'ah gitu. Nah, muru'ah itu adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak, menjauhi segala bentuk keburukan. Gitu.
Oke, mungkin Bapak ingin bertanya kepada Andre. Bisa dijelaskan ulang apa itu muraah? Jadi menurut saya, pemahaman saya muruah adalah kemampuan menjaga kehormatan diri dengan menjauhi perilaku buruk dari masyarakat, Pak. Ya, betul ya. Jawaban Andre tentang muruah. Oke, jadi selanjutnya itu adalah tentang ikhlas. Oke, jadi ikhlas itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas itu berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan suatu. Nah, ikhlas berarti suci dalam berniat. Bersihnya batin, dalam beramal, tidak ada pura-pura, luasnya hati, dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridha Allah semata. Nah, kaitannya ibadah, secara bahasa ikhlas, berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Nah, sedangkan secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Tarifat memberikan pengertian ikhlas itu adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk, atau mungkin ada tujuan-tujuan untuk selain daripada Allah. Nah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Nah, mungkin Bapak ingin bertanya kepada Fatah nih, apa perbedaan dari ikhlasnya orang awam sama ikhlasnya Nabi? Boleh dijelaskan, Fatah? Oh, jadi gini Pak, mungkin kalau misalkan orang awam nih, dia ikhlasnya itu masih mikir, masih takut neraka, enggak, dia ingin surga. Nah, misalkan kalau Nabi, dia tuh ikhlasnya itu enggak mikirin untung apa ruginya dari pahala itu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, betul ya kata Fatah tadi perbedaan antara ikhlasnya orang awam sama ikhlasnya Nabi ya. Oke, mungkin saya lanjut. Oke, jadi di sini ada ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dibagi menjadi 3. Ada ikhlas orang awam, ikhlas orang khawas, ada ikhlas orang khawasul khawas gitu. Nah, jadi yang pertama itu ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam itu seseorang beribadah kepada Allah tujuannya untuk mencari dan menghitung keuntungan di dunia dan di akhirat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah ikhlas orang khawas. Jadi seseorang itu beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat gitu, tidak mencari keuntungan dunia. Nah, yang terakhir itu ada ikhlasnya orang khawasul khawas gitu. Jadi dia itu ibadahnya tidak ada motivasi apapun kecuali hanya mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskan tentang ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan selanjutnya ada materi tentang malu ya. Oke, jadi malu itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu itu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Nah, sifat malu itu akan selalu mengatakan seorang pada kebaikan. Jika ada seorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Nah, jadi malu menurut Ibnu Hajar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu malu secara naluriah atau gorizah. Yang kedua itu malu yang dicari atau dilatih, yaitu muktasab. Oke, selanjutnya materi tentang zuhud ya. Nah, jadi zuhud itu secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Nah, jadi zuhud itu berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah atau mementingkan akhirat. Nah, orang yang melakukan zuhud itu disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia itu adalah hal yang hina gitu. Meskipun perlu diingat, perilaku zuhud itu bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri daripada dunia. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud gitu. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Perilaku zuhud adalah seseorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina gitu. Nah, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani, dan tanpa menjadikan dirinya jauh daripada Allah. Oke, baik. Selanjutnya, coba kalian perhatikan. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu sebelah kiri ada gambar orang menolak amplop. Yang kedua di sebelah kanan itu
ada pamer harta gitu. Nah, mungkin Bapak ingin bertanya kepada Aisyah. Misalnya Aisyah di kantin menemukan HP-nya itu mahal gitu. Nah, terus di kantin itu tidak ada CCTV gitu. Bagaimana sifat malu itu bekerja untuk Aisyah itu tidak mengambilnya gitu. Mungkin kalau saya itu akan lebih takut berdosa sih, Pak. Oke, benar ya. Tapi coba mungkin Aisyah bisa dikaitkan dengan malu pada Allah. Apakah Allah itu tidak melihat gitu? Walaupun tidak ada CCTV juga. Oh iya, Pak. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan sifat malu tadi, mungkin karena Allah itu kan maha melihat ya, Pak. Jadi walaupun tidak ada CCTV pun eh, pasti Allah maha melihat gitu. Jadi sikap yang seharusnya ketika saya menemukan HP tersebut, saya akan memberikan kepada petugas piket untuk diserahkan. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya jawaban dari Aisyah. Mungkin sekarang Bapak ingin bertanya ke Irma. Apakah sikap zuhud itu menjadi solusi untuk penyakit dari pamer di media sosial? Mungkin boleh, Irma? Karena kalau orang yang zuhud itu, mereka nggak butuh validasi manusia, Pak. Mereka itu paham bahwa dunia ini sementara. Jadi, pamer harta itu nggak ada gunanya bagi mereka. Dan itu akan membuat mereka nggak memiliki keinginan untuk dipuji, Pak. Gitu. Oke, baik. Tadi Irma sudah menjawab ya. Mungkin di sini selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Rafiq. Misalnya ada suatu kasus begini. Ada seseorang influencer membagikan harta atau membagikan uang, namun direkam gitu. Nah, menurut Rafiq ini, itu menunjukkan sikap ikhlas atau tidak? Oke, mungkin boleh dijelaskan, Rafiq? Meragukan sih ya Pak. Kalau menurut saya, ikhlas itu kan harusnya disembunyikan gitu ya. Kalau direkam untuk mencari views dan uang, itu namanya ria dong Pak, bukan ikhlas. Dan itu justru merusak pahala Pak. Oke, baik. Kata Rafiq, itu adalah perbuatan ria. Mungkin boleh pendapatnya dari Andre, apakah ada perbedaan pendapat oleh Rafiq atau tidak? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau menurut saya sih agak tidak setuju ya Pak, karena kita tidak bisa melihat niat dari orang lain. Bisa saja orang itu memvideokan itu untuk sebagai nilai baik, syiar untuk mengajak orang mengikuti hal yang baik tersebut, Pak. Oke, tadi udah dijelaskan oleh Andre. Oke, mungkin selanjutnya dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya, apakah kalau misalnya orang zuhud itu harus bajunya jelek, terus nggak punya barang-barang mewah gitu, Pak? Ya, Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin sebelum Bapak menjawab, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah? Saya, Pak. Jadi kalau juhud itu salah hati, Pak. Nabi Sulaiman itu hatinya juhud. Jadi kalau misalkan kita punya harta berlebihan itu boleh, tapi kalau hilang sedih berlebihan itu nggak boleh, dan hartanya itu dipakai semata-mata untuk ibadah gitu Pak, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah aktif pada diskusi kali ini. Mungkin Bapak akan membacakan kesimpulannya. Jadi, materi tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud mengajarkan bahwa keimanan itu yang kokoh tidak hanya diukur dari ritual ibadah, tapi juga dari kualitas akhlak dan sikap hidup sehari-hari. Nah, keimanan seseorang akan mencapai kualitas tertinggi ketika ia mampu menggabungkan keempat karakter mulia ini. Ikhlas menjadi landasan niat, kehormatan melindungi diri dari kerendahan, malu menjadi pencegah maksiat, dan zuhud menjaga hati agar tetap fokus pada Allah, bukan pada fata morgana dunia. Nah, keempatnya adalah pilar yang saling menguatkan untuk mencapai pribadi muslim yang bertakwa dan bermartabat. Oke, sebagai penutup, Bapak tantang kalian. Buatlah satu slogan nih, misalnya kalian menjadi ketua OSIS, buatlah satu slogan singkat mengenai tentang sekolah yang ada nilai malu atau buruahnya. Pak, kalau slogan saya, prestasi yes, nyontek no, malu dong.
Kalau saya, jaga image dengan prestasi, bukan sensasi. Oke, terima kasih. Bagus sekali slogan-slogan yang udah diberikan. Mungkin nanti materi tentang hari ini Bapak akan kirimkan di grup ya. Mungkin segitu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari konsep dasar, jenis, dan juga contoh dari keterampilan bertanya. Ingat ya teman-teman, pertanyaan merupakan pendorong utama bagi proses berpikir. Seperti sebuah ungkapan, thinking is not driven by answer, but by question. Jadi, mari kita latih sama-sama diri kita untuk mengajukan pertanyaan. Bisa memicu siswa dalam berpikir kritis, bukan hanya sekedar mengingat teori. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.